Selamat malam, saya Yohanes Serafino Nadur. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil penyuntingan saya terhadap dua buah tulisan, yaitu latar belakang pada skripsi yang ditulis oleh salah seorang mahasiswa PBSI Universitas Sanata Dharma pada tahun 2022. Lalu yang kedua, opini pada sebuah media Kompasiana tentang pendidikan. Oke, baik. Saya akan mulai membahas tentang hasil penyuntingan saya terkait latar belakang skripsi. Oke. Setelah membaca latar belakang skripsi mahasiswa UNBS ini Universitas Sanata Dharma tahun 2022, saya menemukan ada beberapa kesalahan yang kemudian menjadi objek penyuntingan saya. Kesalahan yang pertama, bisa kita lihat, bahasa adalah sebuah tuturan atau ujaran yang keluar dari alat vital komunikasi manusia. Kemudian kalimat ini saya betulkan, bahasa adalah sebuah tuturan yang digunakan sebagai alat komunikasi antar manusia. Baik, mengapa kalimat ini salah? Mari kita lihat pada bagian penjelasannya. Penggunaan kata tuturan dan ujaran merupakan kata yang memiliki makna yang sama atau sinonim. Hingga dalam penulisan kalimat efektif, hanya perlu menuliskan salah satunya untuk menghemat kata. Jadi, ini dibuat, kalimat ini diperbaiki agar terpenuhi unsur kehematan kata pada prinsip penulisan kalimat efektif. Kemudian, kehadiran frasa alat vital pada kalimat tersebut ini kurang etis dan dapat menimbulkan penafsiran yang rancu. Frasa alat vital harus dihilangkan sebagai upaya menjaga kesantunan berbahasa. Yang kedua, kemampuan manusia dalam berbahasa dapat membedakannya dengan makhluk Tuhan lainnya, karena bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi dan meneruskan informasi dari generasi ke generasi melalui ungkapan lisan. Jadi ini bentuk kesalahan kedua yang saya temukan dari latar belakang skripsi. Kemudian saya betulkan dengan kalimat seperti, kemampuan manusia dalam berbahasa dapat membedakannya dengan makhluk Tuhan lain, karena bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan dan meneruskan informasi kepada generasi ke generasi melalui ungkapan lisan. Kemudian kita masuk pada bagian penjelasan. Untuk menjaga prinsip kehematan dalam penulisan kalimat majemuk, maka kehadiran unsur yang bermakna sama harus dihindari. Oke. Pengulangan kata informasi pada kalimat majemuk tersebut, hemat saya, merupakan sebuah bentuk pemborosan kata. Itu sebabnya salah satu unsurnya harus dihilangkan agar kalimatnya menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, selanjutnya kita masuk pada bentuk kesalahan yang ketiga. Saya bacakan bentuk kesalahannya. Hubungan bahasa dan kebudayaan sangat berkaitan. Namun, pengajaran budaya dan bahasa sering dipisahkan. Bahkan, ada yang menganggap bahasa tidak hubungan yang erat dengan budaya masyarakat pemakainya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian pembetulan. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Lalu kemudian saya betulkan. Hubungan bahasa dan kebudayaan sangat berkaitan. Namun, pengajarannya sering dipisahkan. Beberapa orang menganggap budaya dan bahasa tidak memiliki
hubungan yang erat dengan budaya masyarakat. Jadi ini merupakan bentuk pembetulannya. Lalu di bagian penjelasannya, terdapat beberapa kesalahan yang saya temukan pada kalimat tersebut. Pertama, kesalahan penulisan ejaan pada kata sangat yang di latar belakang skripsinya ditulis sangat. Kemudian kedua, kesalahan penulisan konjungsi namun. Kata namun seharusnya ditulis pada awal kalimat karena merupakan konjungsi penghubung antar kalimat. Oke, kita masuk pada bentuk kesalahan yang keempat. Saya bacakan, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Kemudian kalimat yang saling saya betulkan menjadi kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, komunis, yang berarti membuat dan membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Di bagian penjelasannya, terdapat beberapa kesalahan pada penulisan kalimat tersebut. Pertama, kesalahan penulisan huruf kapital pada kata komunikasi yang terletak bukan pada awal kalimat. Kedua, kesalahan penulisan istilah asing komunis yang seharusnya ditulis komunis. Jadi M-nya double. Yang benar itu M-nya double. Jadi ini istilah Latin. Ketiga, ketidakhematan kata, terutama dalam konteks prinsip penulisan kalimat efektif. Jadi, saya menemukan bentuk kesalahan ini, yang ketiga. Terdapat pengulangan unsur yang sama dalam kalimat tersebut. Teman-teman bisa lihat, membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jadi, kata kebersamaan, unsur kebersamaan itu diulang sebanyak 2 kali. Jadi, ini menurut saya kontradiktif dengan prinsip penulisan kalimat efektif, terutama berkaitan dengan poin kehematan kata. Lalu bentuk kesalahan yang kelima, saya bacakan, jika Anda berkomunikasi dengan orang lain, berarti Anda berusaha supaya apa yang Anda tuturkan atau komunikasi kepada orang lain tersebut dapat dipahami sepenuhnya oleh mitra tutur dan dapat saling mengerti satu sama lain. Lalu kemudian kalimat ini saya betulkan menjadi, jika Anda berkomunikasi dengan orang lain, berarti Anda berusaha supaya apa yang Anda tuturkan dapat dipahami sepenuh oleh mitra tutur dan dapat saling mengerti satu sama lain. Kemudian di bagian penjelasannya, mengacu pada prinsip penulisan kalimat efektif, maka menurut saya ada beberapa kesalahan dari kalimat tersebut mengenai aspek logisan, kecermatan, kehematan, serta ketegasan ide pokok yang hendak disampaikan. Jika ditilik, rangkaian kalimat tersebut terlalu rumit karena ada unsur yang diulang penggunaannya dan ada unsur yang semestinya hadir tapi tidak digunakan dalam penulisan kalimat. Kemudian bentuk kesalahan yang keenam, komunikasi secara lisan atau langsung sering ditanggapi secara berbeda oleh partisipan atau lawan bicara. Untuk mudah dipahami oleh partisipan, pembicara memerlukan tindak tutur atau tuturan secara teratur. Kalimat ini kemudian saya betulkan menjadi komunikasi secara lisan atau langsung sering ditanggapi secara berbeda oleh partisipan atau lawan bicara. Itulah sebabnya pembicara memerlukan tindak tutur secara teratur agar mudah dipahami oleh partisipan. Di bagian penjelasannya, ada beberapa kesalahan yang saya temukan dalam kalimat pertama, pemborosan kata dalam bentuk penggunaan unsur yang sama, seperti tindak tutur atau pertuturan. Kedua kata ini sebenarnya mempunyai makna yang sama. Lalu yang kedua, ketiadaan konjungsi antara kalimat untuk menghubungkan kalimat pertama dan kedua. Oleh karena itu, saya kemudian menambahkan konjungsi itulah sebabnya agar bisa menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelah. Lalu bentuk kesalahan yang ketujuh, katakan
Bahasa digunakan sebagai alat manusia dalam melakukan komunikasi sehari-hari. Menutur Kiraf dalam Smarapadipa tahun 2005 halaman 1 memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Kalimat ini kemudian saya betulkan menjadi bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kiraf dalam Smaradipa tahun 2005 halaman 1 memberikan dua pengertian bahasa, yakni alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Di bagian penjelasannya, mari kita lihat, ada beberapa kesalahan yang saya temukan dalam kalimat tersebut. Pertama, kehadiran frasa alat manusia yang dapat menimbulkan kerancuan atau kerancuan makna kalimat. Untuk melogiskan makna kalimat, saya kemudian menambahkan kata oleh sebagai konjungsi penanda pelaku yang merujuk pada manusia. Kedua, ditemukan juga kesalahan penulisan simbol-simbol. Penulisan yang benar sesuai kamus besar bahasa Indonesia adalah simbol-simbol tanpa menggunakan huruf Y. Berikutnya, kesalahan yang ke-8, saya bacakan. Ungkapan sebuah bahasa dapat diwujudkan dalam bentuk tuturan. Komunikasi pemain film komedi Maumere merupakan salah satu bentuk tuturan. Kemudian tuturan tersebut terjadi dalam bentuk lisan. Ini kalimat yang menurut saya cukup banyak kesalahan. Lalu kemudian saya mencoba untuk membetulkan kalimat ini, memperbaiki kalimat ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Ungkapan sebuah bahasa dapat diwujudkan dalam bentuk tuturan. Contohnya tuturan seorang pemain film komedi Mamere yang merupakan tuturan dalam bentuk lisan. Di bagian penjelasannya, kalau saya lihat, sejauh yang saya lihat, kesalahan yang paling dominan atau kesalahan yang paling mencolok dari kalimat ini adalah kesalahan penulisan huruf kapital pada kata Mamere. Seharusnya Mamere itu ditulis dengan awalan huruf kapital karena merujuk pada nama kota. 4. Lalu bentuk kesalahan yang ke-9, bacakan salah satunya film komedi Mamere. Ini merupakan bentuk kesalahan penulisan huruf kapital sama seperti yang sebelumnya. Mamere itu seharusnya ditulis dengan awalan huruf kapital karena merupakan nama kota. 4. Lalu kesalahan ini kemudian diulang pada kalimat berikutnya. Mamere tidak ditulis dengan awalan huruf kapital di kalimat di kesalahan kalimat ke-10. Kemudian saya betulkan penulisannya. Lalu pada bentuk kesalahan yang ke-11, saya juga kemudian menemukan kesalahan yang sama, yakni kesalahan penulisan huruf kapital pada kata Mamere. Lalu yang ke-12, selain kesalahan penulisan pada kata Mamere, kesalahan penulisan huruf kapital, kapitalisasi, saya juga menambahkan kata sebanyak untuk melengkapi kalimat tersebut. Selain itu, saya menggantikan tanda X yang digunakan oleh penulis dengan kata kali. Jadi penulis di sini menambahkan tanda X di belakang angka-angka gitu. Mungkin maksudnya untuk apa namanya, menyamakan maknanya dengan
kata kali dalam bahasa Indonesia. Lalu bentuk kesalahan yang ke-13, saya bacakan. Namun ada juga orang di luar daerah. Ini merupakan bentuk kalimat yang salah. Kemudian saya betulkan. Namun ada juga orang di luar daerah. Karena ini merupakan preposisi. Penulisannya harus dipisah. Penulisan di luar. Di harus pisah dengan luar. Sebagai keterangan umum. Kemudian bentuk kesalahan yang ke-14. Saya bacakan, negara Indonesia sedang menghadapi sebuah cobaan. Cobaan ini adalah sebuah wabah COVID-19 yang telah memakan banyak korban jiwa. Akibat dari wabah ini, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dari rumah. Berbagai aktivitas pun ikut dibatasi. Kemudian saya betulkan, negara Indonesia menghadapi sebuah musibah, yaitu wabah COVID-19 yang telah memakan banyak korban jiwa. Selain itu, musibah ini juga berdampak pada pembatasan aktivitas-aktivitas manusia, sehingga harus dilakukan dari rumah. Di penjelasannya, saya menggunakan kata musibah untuk menggantikan kata cobaan agar sepadan dengan makna wabah. Saya mencoba menyederhanakan kalimat tersebut agar menjadi lebih mudah dipahami. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih ada 14 bentuk kesalahan yang saya temukan dari latar belakang skripsi yang ditulis oleh uh, salah seorang mahasiswa PBSI Universitas Sanat Dharma di tahun 2022. Jadi ini merupakan uh, hasil penyuntingan saya secara keseluruhan terhadap penulisan latar belakang skripsi ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai opini Kompasiana dengan judul Kurikulum Merdeka, memberikan kemerdekaan bagi siswanya. Maaf, saya keliru menuliskan, ada beberapa bagian yang kurang. Terdapat beberapa kesalahan yang saya temukan dari opini. Kesalahan yang pertama, kurikulum merdeka diharapkan dapat memberikan kemerdekaan belajar bagi siswanya. Konsep seperti ini bisa jadi akan membuat peserta didik lebih bergairah dalam belajar dan mengembangkan dirinya. Kemudian kalimat ini saya betulkan, kurikulum merdeka diharapkan dapat memberikan kemerdekaan belajar bagi siswanya. Konsep seperti ini jadi akan membuat peserta didik lebih bergairah dalam belajar dan mengembangkan diri. Ada 2 poin penjelasan. Yang pertama, kesalahan penulisan ejaan pada kata diharapkan yang seharusnya ditulis diharapkan. Lalu yang kedua, kalimat tersebut adalah kalimat yang menurut saya cukup kompleks. Agar kalimat tersebut memenuhi prinsip penulisan kalimat efektif, maka saya mencoba menyederhanakannya dengan mempertimbangkan poin-poin atau prinsip penulisan kalimat. Lalu yang kedua, kemunculan kurikulum merdeka di tengah-tengah insan pendidikan menuntut sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat untuk berpikir keras akan maksud dari pemberlakuan kurikulum baru ini. Kalimat ini kemudian saya betulkan, kemunculan kurikulum merdeka di tengah-tengah insan pendidikan menuntut sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat untuk berpikir keras mengenai maksud dari pemberlakuan kurikulum baru ini. Ada 2 poin penjelasan. Terdapat kesalahan penulisan ejaan di kalimat ini. Lalu mengacu pada KBBI, tulisan berpikir merupakan sebuah bentuk kesalahan yang seharusnya diganti dengan berpikir. Jadi, kata dasarnya adalah pikir. Lalu kata akan sebaiknya diganti dengan kata akan sebaiknya diganti dengan kata mengenai untuk menguatkan penegasan maksud dari kalimat. Bentuk kesalahan yang ketiga, ya, menuntut untuk berpikir cermat agar tidak salah kaprah. Artinya kurikulum merdeka yang dimaksudkan Pak Menteri dapat tersusun dengan rapi dan tepat sesuai dengan tujuan yang dimaksud dari kurikulum merdeka ini. Kemudian kalimat ini saya betulkan, kurikulum merdeka menuntut kita untuk bercermat agar tidak salah kaprah. Ada beberapa poin penjelasan. Kalimat tersebut tidak memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kemudian
Eh, Kalimat tersebut tidak memenuhi poin pelogisan, cermatan penalaran, dan keamatan kata. Lalu, terdapat kesalahan penulisan kata, penulisan berpikir yang seharusnya ditulis dengan eh, apa? Ditulis sesuai dengan rujukan KBBI, itu berpikir sesuai dengan kata dasarnya, pikir. Lalu, frasa Pak Menteri dalam kalimat tersebut menurut saya tidak baku dan tidak ilmiah. Kesalahan yang keempat, di sekolah serta dinas terkait harus menyusun dengan baik teknis kurikulum merdeka yang akan disajikan pada siswa. Jadi ini merupakan bentuk kesalahan eh, penulisan kata depan. Jadi disajikan bukan merupakan preposisi. Karena itu penulisannya tidak dipisah sambung. Lalu bentuk kesalahan yang kelima, tentunya kami beranggapan bahwa kemunculan kurikulum baru ini sebagai kelanjutan dari kurikulum-kurikulum yang sebelumnya telah diberlakukan untuk meningkatkan kualitas dari sistem pendidikan sekolah di negara kita. Jadi sama seperti kasus atau problem yang di kalimat sebelumnya. Jadi diberlakukan bukan merupakan preposisi. Itu sebabnya penulisannya tetap disambung karena bukan merupakan kata depan. Lalu kami, kami melihat dengan melalui kurikulum merdeka seolah pendidikan sekolah dituntut agar maju lebih cepat beberapa tahun ke depan dan siswa pun diharapkan dapat lebih leluasa dan enjoy dalam menyelesaikan sekolah. Jika mengacu pada prinsip penulisan kalimat efektif, maka menurut saya kalimat tersebut tidak memenuhi unsur kehematan kata, kelogisan bahasa, kecermatan penalaran, dan ketegasan makna. Selain itu, terdapat juga kesalahan penulisan kata serta penempatan konjungsi yang tidak tepat. Kemudian saya betulkan menjadi kalimat kurikulum saat ini menuntut pendidikan di sekolah agar maju lebih cepat dalam beberapa tahun ke depan. Kita diberi ruang agar lebih leluasa dalam belajar. Baik, kurang lebih seperti itu hasil penyuntingan saya terhadap kedua jenis tulisan ini. Jadi ini adalah hasil penyuntingan keseluruhan dari teks opini yang saya sunting. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang atau belum sempat saya sunting. Terima kasih untuk halaman belajar ini. Semoga eh, memberi bekal bagi saya, terutama dalam eh, pengalaman-pengalaman belajar menyunting di hari-hari yang